Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Tiara Salma dengan NIM 21211744 akan menjelaskan materi sejarah bahasa Arab dengan matkul Lughatul Quran. Jadi teman-teman, bahasa Arab itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Al-Arabiyat Al-Ba'idah atau bahasa Arab yang telah punah dan Al-Arabiyat Al-Baqiyah, bahasa Arab yang masih lestari. Al-Arabiyat Al-Ba'idah itu mencakup dialek-dialek bahasa Arab bagian utara Jazirah Arab dan sebagian dialek selatan. Sedangkan Al-Arabiyat Al-Baqiyah adalah dialek yang dipergunakan dalam qasidah bahasa puisi zaman jahiliyah atau pra-Islam, bahasa yang dipergunakan di dalam Al-Quran dan bahasa Arab yang dikenal sampai hari ini. Ahmad Al-Iskandari dan Al-Mustafa Al-Ainani membagi bahasa Arab itu menjadi tiga. Yang pertama, Al-Arabiyat Al-Ba'idah atau Arab yang sudah punah. Sejarah bangsa ini tidak banyak terlacak. Bahkan, kita tidak mendapat informasi banyak tentang bangsa ini di dalam Al-Quran maupun hadis. Pengayaan data sejarah mengenai bangsa ini justru diperoleh dari penelitian arkeologis para orientalis dan penelitian terhadap kitab kejadian di Perjanjian Lama. Di antara bangsa-bangsa besar yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sam, Jabis, Ad, Thamud, Inik, dan Abdahi. Yang kedua ada Al-Arab Al-Aribah atau Arab asli, yakni Bani Qatan yang muncul pertama di lembah Sungai Ufrat lalu mengembara dan memilih Yaman sebagai tempat tinggal mereka. Dua kabilah utama keturunan mereka adalah Kahlan dan Himyar. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah atau yang mengalami araisasi atau pengaraban, yakni keturunan Nabi Ismail yang kemudian bercampur dengan Bani Qatan. Kemudian kelompok ini lebih akrab dikenal sebagai Bani Adnan atau Adnaniyun yang bahasa dan nasabnya sudah banyak bercampur dengan suku-suku dari Bani Qatan lainnya. Di antara kabilah-kabilah terkenal dari suku ini adalah Rabi'ah, Mudhar yang kelak menurunkan Bani Quraisy, Iyad dan Anmar. Perkembangan bahasa Arab. Yang pertama adalah zaman sesudah datangnya Islam. Semakin besar jumlah penduduk Islam, maka semakin meluas juga pengaruh bahasa Arab sampai pada kehidupan kalangan orang-orang awam, karena mereka sangat gigih dan semangat dalam membaca Al-Quran, sehingga membuat mereka terus-menerus dalam menggali agama Islam. Perkembangan bahasa Arab di zaman Bani Umayyah itu terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Islam, karena orang-orang Arab mulai berasimilasi dengan penduduk asli, sehingga lahirlah suatu dialek khusus yang mereka pergunakan sehari-hari. Perkembangan bahasa Arab di zaman Abbasiyah ini mengalami kemajuan karena di dalam pandangan dan perasaan setiap muslim, bahasa Arab sebagai landasan yang tidak terpisahkan dari hakikat Islam. Perkembangan bahasa Arab sesudah abad ke-5 Hijriah. Pada abad ini ada perkembangan baru yang perlu dicatat, yaitu munculnya lahan atau kekeliruan dalam berbahasa dan membaca Al-Quran. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan masyarakat terpelajar. Padahal pada abad 2 Hijriah yang membuat kesalahan dalam berbahasa Arab adalah orang-orang awam. Bahasa Arab sebagai rumpun bahasa-bahasa Smith. Smith adalah satu rumpun bahasa yang dinisbahkan kepada salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Syam bin Nuh. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Nuh mempunyai 3 anak, yakni Syam atau Smith, Yafid atau Aramiyah, dan Ham atau Hamiyah. Sam atau Samiyin itu tinggal di Sibhu Jazirah Arab. Menurut para ahli sejarah, mereka mengatakan bahwa bahasa Smith yang pertama adalah bahasa Babylonian Assyrian. Mengapa yang dipilih itu bahasa Smith, bukan Aramik atau Hamiyah? Karena mampu bertahan ribuan tahun dan penuturnya semakin berkembang sampai sekarang. Sekian penjelasan sejarah bahasa Arab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.